Bab 156. Koalisi Dua Telatah. Hahaha, bagus. Sekarang baiknya kau bersiap untuk mengembara di telatah Kalpataru ini, Sabta Pertala. Sudah saatnya kau meluaskan wawasanmu, dan membantu siapa saja orang yang bisa kau bantu di jalan kebenaran. Seru Ki Naga Bumi pada muridnya itu. Baik Eyang Guru, sahut Sabta Pertala. Nampak kini wajahnya terharu, ada rasa senang karena dirinya bisa bebas dari kegalakan gurunya itu. Namun terselip juga rasa sedih, karena dia menyadari semua kegalakan Eyang Gurunya adalah tanda bahwa gurunya itu sangat sayang dan peduli padanya. Disuruh kelayapan malah bengong, disuruh jagain gua malah kelayapan. Tak, hahaha, seru Ki Naga Bumi, seraya terbahak dan mengetuk kepala muridnya itu dengan tabung tuaknya. Adaos, ampun Eyang Guru, dush. Teriak Sabta Pertala meringis, seraya mengusap-usap kepalanya yang terasa nyer-nyeran itu. Segera dia beranjak menuju ke dalam gua, untuk mempersiapkan bekal pengembaraannya. Asteris. Sementara di Istana Palapa saat itu tengah kedatangan utusan dari telatah Saradwipa yang berasal dari seberang lautan. Mereka datang dengan menaiki 3 kapal besar, Jung, dengan kekuatan 800 prajurit per kapalnya. Kapal kayu besar, Jung, itu memiliki panjang mencapai 50 depa atau setara 100 meter, kapal itu berlabuh di sebuah pantai wilayah Pasir Raja. Sebuah hal yang membuktikan bahwa dahulu kala nenek moyang kita sudah begitu maju dalam pembuatan kapal besar dibanding negeri-negeri lainnya. Utusan dari telatah Saradwipa itu bernama Panglima Bagus Tuah, dia merupakan seorang panglima kepercayaan dari Raja Selangit Rantak di telatah Saradwipa. Sang Raja telah memerintahkan panglimanya itu, untuk meluaskan pengaruh dari telatah Saradwipa ke telatah-telatah yang berada di seberang lautan. Hingga akhirnya sampailah kapal jelajah yang dipimpin oleh Panglima Bagus Tua itu di telatah Palapa. Kedatangannya ke kerajaan Palapa menemui Maharaja Kumbadewa diantarkan langsung oleh Raja Pradipadewa, sebagai Raja Wilayah Pasir Raja. Sementara dari pihak utusan Saradwipa Panglima Bagus Tua hanya ditemani 3 orang kepercayaannya. Dan hal yang mencengangkan saat Sang Maharaja Kumbadewa bertemu dengan Panglima Bagus Tua adalah, kedua kaki Sang Panglima yang melayang tak menapak tanah. Tak heran Sang Panglima Bagus Tua berani datang dengan hanya ditemani 3 orang kepercayaannya, rupanya dia memiliki kemampuan yang tinggi. Sengaja dia perlihatkan kemampuannya, hal yang dimaksudkannya sebagai peringatan agar pihak kerajaan Palapa tak bermain-main dengannya. Hebat memang, tapi sebaiknya dia juga ingat, bahwa saat itu dia berada di bumi Jawa. Sarang segala, naga dan harimau, Nusantara bersemayam di kedalaman. Tuan Maharaja Kumbadewa, aku Panglima Bagus Tuah dari telatah Saradwipa bermaksud mengulurkan salam persahabatan kepada Tuan Maharaja Kumbadewa dari telatah Palapa ini, ucap Sang Panglima seraya memberikan penghormatan pada Maharaja Palapa itu. Salammu kami terima dengan tangan terbuka Panglima Bagus Tuah. Sungguh sebuah kegembiraan bagi telatah Palapa menerima kunjungan persahabatan dari telatah Saradwipa. Kabar gerangan apa yang Panglima bawa dari sana? Tanya Sang Maharaja. Raja Selangit Rantak telah mengutus kami, untuk menjalin kerjasama di bidang apapun yang Tuan Maharaja kehendaki. Agar tercapai keuntungan bagi pihak kami dan pihak telatah Palapa yang Tuan Maharaja pimpin, sahut Sang Panglima. Sungguh senang dan gembira kami menyambut maksud dan tujuan Raja Selangit Rantak di sana. Aku mendengar Panglima membawa serta pasukan dalam 3 buah kapal, Jung, besar di pantai Pasir Raja. Benarkah begitu Panglima? Benar Tuanku Maharaja Kumbadewa. Perjalanan kami adalah perjalanan melalui lautan yang penuh dengan mara bahaya, tentunya kami harus bersiap membawa serta pasukan yang cukup, untuk mengawal dan mengamankan perjalanan kami, sahut Panglima Bagus Tuah berdiplomasi. Padahal dalam prakteknya armada pasukannya tak jarang berlabuh ke suatu daratan, untuk menaklukkan dan menjajah daratan tersebut. Ah, sungguh kebetulan sekali Panglima Bagus Tuah. Ada berapa orang pasukan yang Panglima bawa dalam perjalanan ini? Kami membawa sekitar 2.250 orang pasukan Tuan Maharaja, sahut Panglima apa adanya. Wajahnya agak berubah menegang mendengar pertanyaan Sang Maharaja Palapa itu. Dia merasa sebenarnya jumlah pasukan yang dibawanya adalah sebuah rahasia, yang tak perlu diketahui oleh Sang Maharaja Palapa itu. Karena informasi itu bisa membahayakan bagi pasukannya, jika Sang Maharaja berniat jahat pada pasukannya itu. Pasukan yang cukup besar Panglima Bagus Tuah.
Namun sepertinya masih kurang besar, untuk bisa bekerja sama dengan pasukanku dalam rencana besar yang akan kami lakukan dalam waktu 3 bulan lebih mendatang Panglima, ujar Sang Maharaja. Maaf Tuanku Paduka Maharaja, rencana besar apakah yang akan Tuan Maharaja lakukan? Dan kerjasama bagaimana yang Tuan Maharaja kehendaki dari pihak kami? Tanya Sang Panglima hati-hati. Panglima Bagus Tuah, telatah kami akan berperang melawan telatah Kalpataru, yang letaknya tak jauh bersebelahan dengan telatah Palapa kami. Telatah itu memiliki 6 wilayah kerajaan termasuk pusat kerajaan Kalpataru di dalamnya. Aku tawarkan kerjasama pada telatah Saradwipa, untuk bersatu dengan telatah Palapa menyerang dan merebut wilayah demi wilayah di telatah Kalpataru yang subur dan makmur itu. Wah, ini adalah tawaran kerjasama yang sangat menarik dan menyenangkan bagi kami Tuan Paduka Maharaja Kumbadewa. Aku akan melaporkan manfaat dan keuntungan dari kerjasama kita ini pada Raja Selangit Rantak di telatah Saradwipa. Antusias dan bersemangat sekali Panglima Bagus Tuah, mendapatkan tawaran kerjasama dari Sang Maharaja Palapa itu. Dia sengaja menekankan kata, manfaat dan keuntungan, pada kalimatnya, agar Sang Maharaja Palapa itu menjelaskan apa keuntungan bagi telatah Saradwipa dalam kerjasama itu nantinya. Sungguh, halus diplomasi Panglima Bagus Tuah ini. Dan Sang Maharaja Kumbadewa juga bukan orang yang polos dengan politik kata seperti itu. Segera dia mengutarakan hal yang ingin diketahui si Panglima itu. Panglima Bagus Tuah, jika kita berhasil menguasai dan menduduki telatah Kalpataru itu, maka satu wilayah di telatah itu akan kami berikan pada telatah Saradwipa. Ditambah lagi kalian bebas berniaga di seluruh wilayah di telatah Kalpataru nantinya, ucap Sang Maharaja Kumbadewa. Wah, cukup adil kedengarannya Tuan Maharaja Kumbadewa. Bagaimana dengan 10.000 orang pasukan yang bisa kami sediakan beserta peralatan perang lengkap? Apakah itu cukup dalam kerjasama kita ini Tuan Paduka Maharaja Kumbadewa? Seru Sang Panglima Bagus Tuah gembira, seraya bertanya. Kalau begitu kita sepakat Panglima Bagus Tuah. Hahaha, tawa gembira Sang Maharaja Kumbadewa langsung terdengar, dia merasa sangat diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan pihak Saradwipa itu. Hahaha, senang bekerja sama dengan Tuan Maharaja Kumbadewa. Aku akan kembali dan melaporkan, kesepakatan kerjasama, ini pada Raja Selangit Rantak. Paling lambat dalam 2 bulan ini, 10.000 orang pasukan dari telatah Saradwipa berikut persenjataannya akan datang ke telatah Palapa ini Tuan Paduka Maharaja Kumbadewa. Seru Sang Panglima Bagus Tuah mantap. Iya, dengan adanya kerjasama dan bala bantuan dari telatah Saradwipa terhadap telatah Palapa, sepertinya akan semakin hebat serangan dan tekanan yang melanda telatah Kalpataru pada saatnya nanti. Bab 157. Dua sepuh memanggil. Baiklah Pangeran Danutama, Elang sepertinya harus segera kembali ke telatah Kalpataru saat ini. Pamit Elang, setelah berbincang agak lama dengan Ayahanda Prasti itu. Mereka saat itu berada di pendopo Istana Belupang. Baiklah Prayoga, terima kasih atas semua kebaikanmu. Aku hanya bisa memberikan doa restuku untukmu, ucap Pangeran Danutama. Prasti, aku pergi dulu, ucap Elang. Hati-hati Mas Yoga, ucap Prasti lirih. Entah kenapa selalu saja ada rasa kehilangan dalam hatinya setiap kali harus berpisah dengan pemuda itu. Slap, Elang langsung melenting tinggi ke udara. Kinaga merah. Seru Elang. Blas, duduklah Tuan. Kinaga merah seketika muncul dan melesat di bawah sosok Elang. Taf, kita langsung menuju ke Bukit Karang Wajah Kinaga Merah, ucap Elang. Wersh, Kinaga merah langsung melesat bagaikan cahaya merah yang memanjang menembusi awan. Pekikannya masih terdengar di atas langit belupang, walau sosoknya telah jauh melesat lenyap. Sungguh pemuda yang luar biasa Prayoga itu Prasti, ucap Pangeran Danutama pada putrinya, yang masih nampak menatap langit di atas Istana Belupang. Dia lebih dari luar biasa Ayahanda, dia tak ada duanya, sahut Prasti lirih dengan pandangannya masih menatap ke arah langit. Lalu akhirnya wajah Prasti tertunduk, muram. Asteris. Sementara di Bukit Karang Wajah nampak dua sosok sepuh sedang duduk bersila melakukan hening. Lebih dekat lagi, ternyata kedua sosok itu adalah Ki Jagatnata dan Ki Tirtonadi. Iya, usai pertemuan di istana rupanya bagai sudah sepakat keduanya menuju ke tempat yang sama. Untuk menyatukan batin mereka memanggil batin Elang. Karena memang keduanya belum sampai pada tingkat penguasaan aji, lintas batin,
namun sosok yang mereka panggil adalah Elang. Sudah pasti Elang bisa menangkap getaran batin dari kedua sosok yang memanggilnya itu. Hingga akhirnya dari belupang, Elang langsung mengarahkan tujuannya ke Bukit Karangwaja. Dan kiarks, slap, taf. Sesosok naga merah memekik dan melayang di atas Bukit Karangwaja, lalu sosok Elang melesat turun dari atas punggung Ki Naga Merah. Elang mendarat tak jauh dari dua sosok yang dikenalnya itu. Perlahan Ki Jagatnata dan Ki Tirtonadi membuka kedua mata mereka, kini mereka melihat sosok yang mereka panggil dalam batin telah tiba di hadapan mereka. Elang Prayoga, kami berdua mohon maaf atas kesalahpahaman kami yang telah salah menuduh dirimu, atas kejahatan yang tidak kau lakukan, ucap Ki Jagatnata, seraya menangkupkan kedua tapak tangannya hendak menunduk di depan Elang. Diikuti oleh Ki Tirtonadi yang juga berlaku sama. Ah, Eyang Jagatnata, Ki Tirtonadi. Janganlah bersikap seperti ini. Set, Elang berkata seraya melesat cepat dan menahan pundak kedua sepuh itu, dari menunduk padanya. Ah, Elang, 100 kali kami menunduk di depanmu juga rasanya belum cukup, untuk menghilangkan rasa bersalah kami padamu, Elang, ucap Ki Jagatnata serak, terlihat matanya beriak basah melihat sikap Elang yang seolah tak menaruh kebencian atau marah sedikit pun padanya. Hal yang membuat hatinya semakin nelangsa didera rasa bersalah pada pemuda itu. Eyang Jagatnata, Ki Tirtonadi. Apakah orang yang memfitnah diriku telah diketahui siapa orangnya? Tanya Elang. Dia merasa heran juga melihat tiba-tiba kedua sepuh itu menyatakan diri mereka telah salah menuduh orang. Benar Elang, akhirnya Paduka Maharaja dan kami semua menyadari bahwa pelaku dari semua kejahatan itu adalah salah seorang murid dari Resi Mahapala, sahut Ki Tirtonadi. Iya, benar Elang. Kini hanya tersisa 3 orang murid dari Resi Mahapala itu, salah seorang di antara mereka pastilah memiliki ajian, malirupa, yang dipakai untuk menebar fitnah atas dirimu, ujar Ki Jagatnata. Tidak Eyang Jagatnata, murid Resi Mahapala kini hanya tinggal seorang saja, karena Elang telah menghabisi 2 murid Resi Mahapala lainnya di telatah Palapa. Panglima Surya dan Panglima Es juga telah tewas di tangan Elang, berarti yang tersisa saat ini hanya Panglima Badai, Surapati, ujar Elang memberitahu. Edan, berarti penebar fitnah itu adalah Surapati si Panglima Badai. Bedebah sekali cara dia itu. Ki Jagatnata tak tahan, dia pun memaki Surapati. Elang, sebaiknya sekarang kita segera ke istana. Paduka Maharaja ingin sekali bertemu dan bicara denganmu, ujar Ki Tirtonadi. Baiklah, Elang akan menuruti ajakan Ki Tirtonadi dan Eyang Jagatnata. Baik, marilah kita ke istana sekarang. Slap, ujar Ki Jagatnata seraya melesat mendahului. Slap, slap, Elang dan Ki Tirtonadi menyusul melesat ke arah istana Kalpataru. Asteris. Sementara di sebuah rumah makan yang berada di pinggiran wilayah Marapat. Nampak seorang pemuda berpakaian sederhana tengah duduk di salah satu meja rumah makan itu yang berada di bagian tengah. Nampaknya dia baru saja menghabiskan pesanan makanannya, itu terlihat dari sebuah piring tembikar yang telah kosong di atas mejanya. Pandangannya tenang menyapu ke sekeliling rumah makan yang cukup ramai oleh pengunjung itu. Hingga akhirnya pandangan pemuda itu tertuju pada sebuah meja, yang terdengar ramai dengan gelak tawa 3 orang. Tampak 2 orang berbaju kuning dan seorang pria parubaya berbaju hitam duduk di sana. Di atas meja mereka berdiri 3 tabung tuak dan berbagai makanan dalam piring. Pokoknya jika Tuan Pendekar Jaduka mau bergabung dengan serikat kami, semua kesenangan dunia akan kami berikan untuk Tuan Pendekar. Hahaha, ucap seorang berbaju kuning tersebut. Iya, 2 orang berbaju kuning itu adalah anggota Serikat Mata Dewa, yang sengaja disebar oleh Surapati untuk menghimpun para pendekar telatah Kalpataru, dan membujuk serta mengajak mereka bergabung dengan pasukan yang tengah dibentuknya. Hahaha, bagaimana bisa aku menolak tawaran kalian ini? Semuanya sungguh menggoda, hahaha. Tawa bergelak terdengar dari orang yang dipanggil Jaduka itu. Dia adalah seorang pendekar yang cukup ternama di wilayah Marapat, julukannya adalah si Tinju Petir. Jaduka masuk dalam daftar 17 pendekar di daun lontar sebaran pertama dulu. Pelayan tambah 3 tabung tuaknya. Seru orang berbaju kuning di meja itu. Rupanya dia benar-benar ingin menjamu habis-habisan si Jaduka itu. Tak lama kemudian putri sang pemilik rumah makan sendiri yang mengantarkan 3 tabung tuak ke meja mereka, karena semua pelayan nampak sedang sibuk melayani pengunjung rumah makan yang lainnya. Wah,
Wah, rupanya rumah makan ini menyimpan daging kelinci perawan, tanpa setahu kita. Hahaha, terdengar seorang berbaju kuning itu berseru senang, seraya matanya menatap liar tonjolan-tonjolan depan dan belakang putri sang pemilik rumah makan itu. Ini 3 tabung tuaknya tuan, ucap si gadis yang memang cukup cantik itu. Taruhkan saja di atas meja ya Cah Ayu, ucap si baju kuning yang berseru tadi. Dan saat bokong si gadis itu agak menjengit di tepi meja, saat meletakkan tabung tuak 3 orang di meja itu. Pak, hush. Si baju kuning yang matanya telah berminyak sejak tadi langsung menepak bokong si gadis yang sedang meletakkan tabung tuak mereka, seraya meremas-gemas bokong kencangnya. Bab 158. Duel di rumah makan. Aihes. Kurang ajar. Seru si gadis seraya refleks meloncat ke belakang. Wajahnya nampak memerah jengah dan penuh kebencian, matanya menatap marah pada lelaki berbaju kuning yang meremas bokongnya tadi. Hahaha, bokongmu sungguh kencang menggemaskan Cah Ayu. Maaf tanganku jadi gatal ingin berkenalan dengannya tadi. Hahaha, seru si baju kuning itu seraya tertawa keras. Karuan perhatian semua pengunjung rumah makan itu kini tertuju ke meja 3 orang yang tak tahu adab itu. Mereka sebenarnya juga sudah merasa risih sejak tadi, dengan obrolan keras dan tawa bergelak tak tahu aturan yang berasal dari meja ketiga orang itu. Namun akhirnya pandangan para pengunjung di rumah makan itu segera beralih ke arah lain, saat melihat tatapan tajam penuh ancaman dari ketiga orang itu membalas tatapan mereka semua. Kini suasana rumah makan itu bahkan berubah menjadi hening bak kuburan. Si gadis yang menyadari situasi tidak menguntungkan itu segera membalikkan tubuhnya, menuju kembali ke ruang dapur rumah makan. Namun, Aihes, si baju kuning yang rupanya belum terpuaskan, hasrat bejatnya bergerak melesat menangkap tubuh si gadis, lalu dia langsung membawa serta mendudukkan si gadis di pangkuannya. Lepaskan aku lelaki brengsek, teriak keras si gadis seraya meronta dari rangkulan si baju kuning yang sudah mata gelap itu. Sementara kedua teman semejanya hanya membiarkan saja kelakuan si baju kuning itu, seraya terus mentidak tuak mereka. Hahaha, memefhah, si baju kuning terbahak sambil menciumi leher dan wajah si gadis, sementara kedua tangannya, kelayapan nakal, ke tempat-tempat, legend, di tubuh si gadis. Ahaks, tolong, teriak si gadis ketakutan dan panik. Sementara semua pengunjung di rumah makan itu seolah pura-pura tak melihat dan mendengar teriakan minta tolong si gadis malang itu. Tentu saja para pengunjung itu ketakutan, melihat 2 buah golok di atas meja 3 orang berangasan tersebut. Bahkan ada beberapa pengunjung yang memilih keluar buru-buru dari rumah makan tersebut. "Tuh tolong jangan begitu tuan," seru tertahan dari seorang lelaki parubaya, seraya menunduk menghampiri meja ketiga orang itu. Dialah sang pemilik rumah makan dan ayah dari gadis yang tengah menjadi adonan kue bagi si baju kuning bejat itu. "Diam kau berdebah, jangan ganggu kesenanganku," bentak si baju kuning. Kini tangannya telah menelusup ke bagian dada si gadis melalui celah-celah pakaian si gadis yang telah terbuka sebagian itu. Sungguh bejat bukan olah-olah si baju kuning itu. "Tetapi dia putriku tuan," seru gugup sang pemilik rumah makan itu dengan tubuh gemetar menahan marah sekaligus takut. "Berisik kau pak tua, hioh, ush." Merasa terganggu, si baju kuning berseru lemparkan tabung tuak ke arah kepala si pemilik rumah makan itu. Nampak bahkan si pemilik rumah makan itu tak sadar dirinya tengah dalam bahaya besar, tabung tuak itu melesat hampir mengenai kepalanya. Saat sesosok bayangan melesat cepat menangkap tabung itu. Taf, sosok pemuda kini telah berdiri di depan sang pemilik rumah makan, seraya memegang tabung tuak yang dilemparkan si baju kuning itu. "Berdebah, siapa kau cari mati ikut campur urusanku?" sentak si baju kuning, yang kini beranjak berdiri dari kursinya. Matanya melotot merah karena pengaruh tuak yang telah diminumnya. Dia merasa tak takut dengan siapapun, karena di mejanya ada seorang pendekar ternama yang pasti akan membelanya. Begitu pikirnya. Si gadis itu pun dibiarkannya berlari masuk ke arah dapur bersama ayahnya, emosinya telah terpancing dengan kehadiran pemuda yang mengganggunya itu. "Aku cuma perantau yang tak suka melihat kelakuan bejatmu," ujar si pemuda seraya membalikkan badannya. Dia bermaksud kembali menuju ke mejanya, setelah melihat si gadis dan sang pemilik rumah makan telah masuk kembali ke dapur. Dia tak ingin panjang urusan dengan si baju kuning dan 2 teman semejanya itu. Namun,
Serang! Si baju kuning cepat menarik goloknya di atas meja dan melepas sarungnya. Ah! Awas! Teriak para pengunjung rumah makan kaget dan mengingatkan si pemuda, saat mereka melihat gerakan si baju kuning tersebut. Hioh! Us! Dengan seruan keras, golok tajam milik si baju kuning terayun menyilang ke arah pundak hingga pinggang si pemuda. Taf! Klaghak! Tanpa menoleh, tangan si pemuda terulur ke belakang. Dia menangkap dan menjepit patah golok si baju kuning, yang tengah berkelebat terayun dari arah belakang tubuhnya. Bunyi suara golok patah pun terdengar keras. Hah! Bukan hanya si baju kuning saja yang berseru terkejut, melihat patahnya golok hanya dengan jepitan jari si pemuda. Namun seluruh pengunjung rumah makan juga terbelalak dan berseru terkejut melihat hal itu. Tampak temannya yang juga berbaju kuning terbelalak kaget dengan hati gentar, sementara Jaduka hanya melirik sinis pada si pemuda yang dianggapnya pamer kemampuan itu. Jaduka pun berdiri gagah dengan pandangan menatap tajam ke arah si pemuda itu. Kau boleh menakut-nakuti orang di sini dengan kemampuanmu itu, orang muda. Namun bagiku itu hanya permainan bocah belaka. Seru Jaduka. Tangannya mengepal kencang, diam-diam dia mulai mengalirkan power dalam dirinya. Biarsh! Akhirnya energi di tubuh Jaduka meledak, gelombang hawa panas menebar di sekitar ruangan rumah makan itu. Para pengunjung yang berada dekat dengan meja ketiga perusuh itu sampai berpindah tempat menjauh, karena merasakan gelombang hawa panas tersebut. Kita, bermain di luar saja. Slap! Seru si pemuda seraya melesat cepat keluar rumah makan, dia merasakan power Jaduka bisa membuat rumah makan itu porak-poranda, membahayakan nyawa para pengunjung dan merugikan si pemilik rumah makan. Jangan kabur kau pengecut. Slap! Seru Jaduka seraya melesat menyusul pemuda itu, dia merasa curiga pemuda itu hendak melarikan diri darinya. Iya, Jaduka terlalu merasa yakin, kalau ledakan, powernya tadi telah membuat pemuda itu ketakutan. Taf! Taf! Kini si pemuda dan Jaduka telah saling berhadapan di tanah lapang luas yang berada di depan rumah makan itu. Sebutkan namamu sebelum kau mati di sini anak muda. Aku Jaduka si tinju petir yang akan mencabut lepas nyawamu hari ini. Seru Jaduka dengan lagak jumawa. Aku Bogananta, Jaduka. Sebaiknya kita lupakan saja pertarungan tak berguna ini. Seru Bogananta, yang memang enggan bertarung hanya karena persoalan yang sebenarnya sudah selesai itu. Ah! Hahaha, rupanya kau takut mati Bogananta. Kau boleh pergi dari sini, kalau kau mau memakai kemben kain penutup dada wanita di depanku sekarang juga. Hahaha, seru Jaduka seraya terbahak mengejek Bogananta. Baiklah, sepertinya mulutmu memang butuh sedikit, gaplokkan, Jaduka. Seru Bogananta mulai terpancing emosinya, atas kekurangajaran mulut Jaduka itu. Biars, Bogananta segera ledakkan powernya, seketika badai angin es menyelubungi dirinya, hawa dingin menusuk tulang menghempas keluar dari pusat energinya. Wersh! Gelombang energi dingin segera mendesak Jaduka yang hanya berjarak 5 depa, 10 meteran, dari sosok Bogananta. Baik, akan kukerahkan seluruh powerku untuk mengimbanginya. Seru batin Jaduka merasa panas. Merasa terdesak, Jaduka kembali mengempos segenap powernya dan meledakkannya kembali. Bab 159. Kejutan bagi Sang Maharaja. BYARRSSH. Gelombang energi Jaduka kembali menghempas. Hawa panas semakin meningkat. Dan kekuatan desakan energi mereka kini berimbang. Bogananta hanya tersenyum saja mengetahui Jaduka telah mengempos keluar segenap powernya. Padahal andai Jaduka tahu, Bogananta bahkan baru mengeluarkan sebagian saja dari powernya. Hioh! Krets! Krets! Jaduka berteriak keras dan muncul kilatan-kilatan listrik kemerahan menyelubungi dua kepalan tangannya. Iya, Jaduka hendak secepatnya menghabisi lawannya itu dengan ajian tinju petirnya. Sementara Bogananta melihat hal itu, dia pun segera menerapkan ajian tapak gelombang beku. Dialirkannya segenap energi super dingin di kedua telapak tangannya. Hioh! Brazes! Seketika hawa dingin menusuk tulang semakin meraja, saat dua telapak tangan Bogananta diselimuti cahaya biru berkilau yang juga diselimuti asap uap es yang membekukan. Hiyah! Set, wes, ush. Jaduka langsung melesat dan menyerang dengan jurus tinju petirnya. Dua tinjunya melesat cepat ke arah dada dan kepala Bogananta. Set, serir, wes, ush.
Bogananta bergerak mengegoskan tubuhnya ke samping, seraya melenting tinggi bersalto dan balas melepaskan dua pukulan tapaknya ke arah Jaduka yang berada di bawahnya. Jedars, jedars. Dua pukulan Jaduka meleset dan meledak menghantam udara kosong. Nampak dua bola kilatan petir merah di tangannya meledak buyar lalu terbentuk kembali. Dia lalu melesat bergulingan menghindari pukulan Bogananta dari atas. Dan blas, tanah di bawah bekas sosok Jaduka berdiri nampak amblas berbentuk dua telapak tangan Bogananta. Dan asap mengepul dari lubang kedua telapak tangan itu. Nampak area di sekitar tanah yang terkena pukulan telapak Bogananta langsung berubah membiru. Kini keduanya saling berhadapan kembali dengan kedua tangan yang masih menerapkan ajian yang sama. Tampak para pengunjung rumah makan kini malah menyaksikan pertarungan mereka, dengan hati berdebar dan mata melotot lebar. Bagi mereka, kedua petarung itu sama kuat dan mengerikannya, namun tentu saja hati mereka semua berharap si pemuda yang menang. Bogananta, kita langsung saja adu pukulan. Seru Jaduka gemas, penasaran dan marah. Baik, sahut Bogananta tenang. Hups, biarsh. Kini Jaduka benar-benar mengempos abis, powernya kini. Nyala keredepan kilat merah yang menyelimuti kepalan tangannya nampak semakin terang. Hups, blestes. Bogananta juga tak ketinggalan meningkatkan powernya menjadi 3/4 energinya. Walaupun ajian, tapak gelombang beku, bukanlah ajian pamungkasnya, dia yakin ajian itu saja sudah cukup untuk mengatasi ajian lawannya itu. Kini sepasang telapak tangannya menyala biru terang dengan asap uap es yang makin mengepul pekat. Hioh, slap, us. Seruan keras mengawali serangan Jaduka, dia langsung melesat cepat ke arah Bogananta seraya pukulkan kepalan tangannya yang diselimuti cahaya merah berkeredepan. Hiyah, slap, wars. Bogananta berseru lantang seraya melesat memapaki sosok Jaduka yang juga tengah melesat ke arahnya. Tapak tangannya yang bercahaya biru terang didorong keras ke arah pukulan merah Jaduka. Dan Blerksha TTK, ledakan keras terdengar bagai suara tabrakan halilintar menabrak gunung es. Hawa panas menebar pecah dan seketika berganti hawa dingin menusuk tulang. Kabut hitam putih berbaur menjadi abu-abu kelam di titik benturan itu. Taf. Kedua kaki Bogananta langsung mendarat di titik itu juga. Nampak seguliran darah mengalir dari bibirnya. Arhaks, ush, braghak, kekhas. Sosok Jadukalah yang terhempas seraya berteriak kesakitan, dadanya terasa beku dan sesak dengan darah mengalir deras dari mulutnya. Sosoknya lalu membentur sebuah pohon besar di bagian punggungnya, suara bagai orang tercekik terdengar dari mulutnya yang juga memuncratkan darah segar. Bruh. Tubuh Jaduka langsung merosot ambruk ke bumi, dengan dada dan tulang punggung remuk. Dan nyawanya pun telah melayang. Hah, hebat, pemuda itu menang. Dahsyat, nampak dua lelaki baju kuning hendak menyelinap kabur dari rumah makan itu. Slap, taf, taf. Bogananta langsung melesat cepat dan berhasil menangkap leher belakang keduanya. Kehes, ampun Tuan Pendekar, seru gugup letakutan mereka meminta ampun pada Bogananta. Mau kemana kalian? Bayar dulu pesanan kalian bertiga. Bruk, Bogananta berseru seraya melemparkan dua tubuh lelaki baju kuning tersebut kembali ke dalam room makan. Habisi saja mereka Tuan Pendekar. Sudah bikin onar mau lari begitu saja tanpa membayar. Benar, tampar saja sampai hancur wajah memuakkan mereka berdua itu Tuan Pendekar. Bakar saja, teriak para pengunjung rumah makan, yang kini baru bisa melepaskan kekesalan dan amarah mereka pada dua lelaki baju kuning itu. Setelah meletakkan 5 keping uang perak, kedua lelaki baju kuning itu segera lari terbirit-birit dari rumah makan itu. Rencana mereka merekrut Jaduka si tinju petir, bergabung ke pasukan Serikat Mata Dewa telah gagal total. Asteris. Sementara di istana dalam kerajaan Kalpataru. Demikianlah Lang. Aku selaku Maharaja Telatah Kalpataru mewakili segenap rakyatku, untuk mohon maaf atas segala kesalahpahaman kami menuduhmu sebagai penjahat selama ini Lang Prayoga, ucap Sang Maharaja Mahendra Wijaya dengan tegas. Seluruh keluarga kerajaan, para penasehat serta seluruh jajaran petinggi kerajaan Kalpataru menundukkan kepala mereka saat itu. Mereka sungguh sakit sekaligus terharu, melihat Sang Maharaja mereka sampai harus memintakan maaf bagi mereka semuanya kepada Lang. Pemuda yang selama ini mereka cap sebagai penjahat besar di seluruh telatah Kalpataru.
Paduka Maharaja yang mulia, tidaklah ada yang namanya kebenaran, jika suatu kehilafan tak pernah dibuat. Elang tak pernah merasa kalian bersalah, karena hal ini memang benar-benar sebuah kejahatan yang licin dan keji dari seorang Surapati. Elang juga akan berbuat hal yang sama jika berada di posisi kalian semua, demi melindungi keamanan di telatah Kalpataru. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Paduka Maharaja Mahendra telah bertindak benar demi keselamatan rakyat di telatah Kalpataru, ucap Elang seraya menunduk hormat pada Sang Maharaja. Elang sangat salut pada Sang Maharaja yang berani bertindak tegas tanpa pandang bulu, namun juga berani mengakui kehilafannya. Sungguh suatu cerminan seorang pemimpin yang bijak dan adil. Sesungguhnya ada hal yang lebih penting dan mendesak untuk dibahas Paduka Maharaja. Namun sebelumnya izinkanlah Elang memberi sesuatu yang mungkin bisa berguna bagi Paduka Maharaja nantinya, ucap Elang sopan. Aku memahami arah maksudmu Elang. Namun hal apakah yang hendak kau berikan padaku itu Elang? Ujar Sang Maharaja yang bisa menebak tentunya hal mendesak yang dimaksud Elang adalah kabar telatah Palapa yang akan menyerang telatah Kalpataru. Namun dia menjadi penasaran dengan sesuatu yang akan diberikan oleh Elang. Paduka Maharaja, Elang bermaksud memberikan sebuah pusaka pada Paduka, sebagai pegangan untuk digunakan pada saatnya nanti. Apa Elang sebuah pusaka? Pusaka apakah itu Elang? Sang Maharaja tak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia menjadi penasaran dengan pusaka apa yang hendak diberikan Elang untuknya itu. Paduka Maharaja yang mulia, terimalah sebuah pusaka yang kiranya cukup sebagai pegangan Paduka ini. Inilah panah pusaka ageman Prabu Salwapati dahulu kala, Ki Cakrabuana. Sahut Elang seraya memanggil Ki Cakrabuana dan mengangkat sedikit genggaman tangannya. Splas! Seketika nampaklah kini di mata semua yang hadir di ruangan itu, sebuah anak panah dengan ukiran cakra di bagian ekornya dan mata anak panah yang lancip berkilau terang penuh warna terbuat dari intan langit. Hah! Ki Cakrabuana, demi Hyang Widi yang agung. Bersambung.